Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga saudara-saudaraku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah subscribe, mendukung channel ini. Insyaallah semoga channel ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mencari kebenaran. Matur nuwun atas juga like dan komentarnya, dan semoga yang lain untuk ikhlas ridhonya mendukung channel Tafsir Al-Fakir Kang Lutfi Cirebon ini. Semoga dibalas berlimpah kebaikan dan keberkahan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kita apabila membicarakan tentang keabsahan nasab, bukanlah kita atas dasar kebencian, keiri dengkian, ya. Tidak ada sama sekali, apalagi sampai menghasut, memfitnah atau memecah belah. Sama sekali. Kalau ada siapa dan golongan mana yang menuduh kita bahwa kita ini adalah pembenci Ahlul Bait, pembenci zuriyah Nabi, ya, pemecah belah umat, atau karena iri dengki atau fitnah lain sebagainya, saya kira itu hanya tuduhan hawa nafsu, saudara. Tuduhan hawa nafsu itu, ya. Berbicara masalah keabsahan nasab, ya, yang sekarang ini banyak menjadi bahasan, ya, oleh umat Islam, itu semata karena menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga kesempurnaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak mudah bagi mereka ini yang mencatut nama Kanjeng Nabi, cucunya Kanjeng Nabi, Ahlul Baitnya Kanjeng Nabi, tapi perilakunya itu sangat bertentangan dengan apa yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Maka perilaku yang seperti ini dikhawatirkan justru bukan hanya mencoreng kehormatan, kesempurnaan, kesucian Kanjeng Nabi, akan tetapi juga mencoreng dan merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin. Maka asbab dari situlah kita itu, ya, mempersoalkan, ya, keabsahan tentang nasab mereka yang demikian perilakunya itu apakah benar, gitu loh. Masa iyakah mengaku cucu Nabi, mengaku Ahlul Bait, mengaku zuriyah Kanjeng Nabi, mengaku dalam dirinya ada darah, tetapi perilakunya justru bertentangan, berlawanan dengan Kanjeng Nabi, gitu loh. Nah, jadi timbulnya tentang pertanyaan mengenai keabsahan nasab ini bukan berlandaskan kebencian, tetapi berdasarkan saking cintanya kita kepada Kanjeng Nabi, juga cintanya kita kepada Ahlul Bait, cintanya kita kepada Islam, yang dikhawatirkan dengan adanya orang-orang atau oknum-oknum yang mencatut nama Nabi, ya, tetapi perilakunya jauh daripada tuntunan Kanjeng Nabi, bahkan dikhawatirkan akan merusak citra Islam. Masa iya Islam rahmatan lil alamin, kemudian kita malah berbalik, gitu loh, ya, berbalik,
ya, menghasut, memfitnah, mencaci, berlaku sombong, teriak-teriak lain sebagainya, keras lain sebagainya, gitu kan? Itu kan perilaku-perilaku yang saya kira tidak dicontoh Nabi. Oke lah, caci maki, menghina, merendahkan, sombong diri, menghujat, gitu loh, ya. Apakah itu contoh yang disampaikan Nabi? Kan tidak. Apakah itu yang diajarkan Islam? Kan tidak. Nah, kalau ada yang terjadi seperti itu, apalagi yang mengaku cucu Nabi, coba bagaimana? Ya, Masya Allah, itu bukan hanya merusak kehormatan kesucian Kanjeng Nabi yang dicatutnya, malah juga itu merusak citra Islam, saudara, dan citra ulama. Satu oknum, dua oknum, ya, yang berbuat, tetapi Masya Allah, pandangan yang lain boleh jadi. Apakah seperti itu ulama-ulama Islam itu? Padahal tidaklah seperti itu. Islam betul-betul, ya, rahmatan lil alamin. Jangankan kita kepada sesama seakidah, kepada selain daripada orang yang tidak mengikuti agama kita saja atau non muslim saja, kita ada kewajiban untuk menghargai dan menghormati, ya. Jadi betul-betul Islam rahmatan lil alamin ini sudah dicontoh itu daripada sahabat, ya, Kanjeng Nabi, tabi'in itu sampai kepada para aulia, dan termasuk juga wali songo dengan dakwah bil hub, yaitu dengan kasih sayang, gitu. Jadi sekali lagi, ya, pembahasan tentang keabsahan nasab itu adalah wujud kita hormat, cinta, dan memuliakan kepada Kanjeng Nabi, memuliakan dan hormat dan menjaga kesucian Ahlul Bait, hormat dan memuliakan, menjaga cerita dan marwah para suriah Kanjeng Nabi, dan juga marwah para ulama, lebih-lebih ini kepada kesempurnaan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi jangan kemudian gitu loh, ya, asal nyeplak dengan hawa nafsu menuduh, gitu, kepada orang-orang yang sekarang itu meluruskan nasab Pak Alawi, meluruskan nasab para habaib yang karena asbabnya adalah mereka tidak bisa menjaga, gitu, tidak bisa menjaga adab-adab yang dipesankan Kanjeng Nabi. Itu oknum, ya, oknum itu. Nah, apalagi sekarang setelahnya adanya tesis Kiai Haji Imaduddin, bukan kemudian ditanggapi secara terhormat, ya, malah muncul narasi-narasi kebencian kepada Kiai Haji Imaduddin dan para pendukungnya, yang dikatakan sebagai yang bodoh lah, sebagai pembenci suriah lah, sebagai penebar fitnah lah, pemecah belah. Saya katakan itu semua hanya perkataan hawa atau tuduhan yang hanya berdasar hawa nafsu, ya. Kita cinta, ya, tanpa diajarkan pun oleh para habaib, maaf, kita cinta itu sudah diajarkan semenjak dulu oleh para kiai kita, guru kita, kepada Kanjeng Nabi, ya. Dan bukan hanya cinta sekedar mulut saja, tetapi kita mencoba untuk menunaikan, melaksanakan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, sunnah qauliyahnya, sunnah fi'aliyahnya, ya. Itu kan kita coba untuk tunaikan. Kemudian kepada Ahlul Bait kita juga diajarkan cinta, kepada zuriat Kanjeng Nabi juga diajarkan cinta, ya, kepada para ulama juga diajarkan cinta, ulama cinta, kiai cinta, habib, ya, yang betul-betul ini sambung silsilahnya dengan Kanjeng Nabi, bahkan cinta orang soleh, bahkan cinta sesama, gitu loh. Jadi ajaran cinta kepada semua insan itu dari berbagai kelompok itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, gitu loh, ya. Jadi tidak ada kita soalkan masalah keabsahan nasab itu
berdasar kebencian ya, tidak sama sekali itu. Jadi janganlah kita salah paham, apalagi kemudian mengobok-ngobok, merungkatkan sanad keilmuan para habib ya, apalagi yang sampai ditakut-takuti kualat dan sebagainya, tidak seperti itu. Maka itu wahai ya para alim, para ustadz, para ulama, para kiai Nusantara, itu loh ya, bagusnya lah kita bersatu. Mari kita bersatu. Ini bukan masalah nasab saja ya, masalah kecintaan kepada Nabi saja ini ya, tetapi juga berbicara masalah keabsahan nasab ini juga masalah akidah ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali itu oknum-oknum ya Habib yang dalam doktrinnya saya kira itu ngawur lah, saya kira itu mengkhawatirkan terjadi kerusakan akidah pada umat. Inilah tugas kiai, tugas ulama, tugas para ustadz untuk melindungi, membentengi dan meluruskan, menyadarkan ya sesama umat Islam Nusantara gitu ya. Yang kemudian juga berbicara masalah nasab ini juga kita berbicara masalah kebangsaan, di mana sekarang itu banyak sekali ya yang kelompok-kelompok yang saya kira itu menyampaikan hasil narasi atau framing yang sifatnya itu mengkotak-kotakkan ya, mengkotak-kotakkan golongan satu dengan yang lainnya dengan mengaku cucu Nabi ya, seolah-olah kasta yang paling tertinggi, sehingga terjadilah pengkotak-kotakan. Yang dikhawatirkan akan terjadi perpecahan bangsa ini, perpecahan umat ini ya. Padahal kalau masalah kesetaraan dalam derajat, kita manusia itu sama. Yang membedakan kita adalah akhlak dan ketabaan, dan meninggikan derajat bukanlah kasta, bukan darah, tetapi ilmu. Itu sudah saya bahas berkali-kali ya di sana. Jadi tidak boleh kita merasa ada yang kastanya itu lebih mulia daripada kasta lain. Itu pengkotak-kotakan yang akan merusak kesatuan bangsa kita ya. Di samping itu juga kita ini ya berbicara kebangsaan berarti mewujudkan hubul waton, di mana kecintaan negara kita juga haruslah kita menjaga dari siapapun dan golongan manapun daripada perusakan-perusakan sejarah. Bagaimana kita itu akan menjadi bangsa yang baik, bagaimana kita dikatakan cinta tanah air, tetapi kita membiarkan ada oknum atau golongan yang akan berusaha merusak sejarah. Dan hari ini sudah banyak sekali klaim-klaim ya para oknum Habib yang saya kira tidak pas atau saya kira memelencengkan sejarah itu ya. Nah dari sini juga ini para ulama, para kiai tugasnya itu bukan untuk adu ilmu, adu unggulan ilmu, itu loh. Tugas panjenengan itu bukan seperti itu, untuk mencerca Kiai Imad gitu loh ya. Kalau sampean itu tidak setuju dengan Kiai Imad, buat dong yang standing itu karya ilmiah gitu loh, dalam bentuk tulisan, artikel kitab gitu loh, bukan cuman melemparkan narasi di belakang. Itu memalukan ya, karena Kiai Imad itu membuat tesis bukanlah untuk mencerca atau mengarah untuk memancing debat ke sampean, ke panjenengan, bukan, tetapi itu lantaran terpanggil sebagai tanggung jawab, di mana di sana ada oknum-oknum mengaku saya cucu Nabi, dalam diri saya ada darah ya, saya Habib ya, gelar yang paling mulia, bahkan ulama pun tak seberapa di bawah kita. Bahwa kiai-kiai itu apa sih derajatnya? Coba, bahkan sampai dicurut-curutkan, dihina, coba.
Nah dari sini ya itu saya kira bagus gitu loh, Imat itu untuk menjaga, justru menjaga ulama, menjaga kiai, melindungi, membela kiai gitu loh. Jadi nggak pantas lah panjenengan itu kemudian itu mengarah ya, menuduh gitu ya, prasangka gitu ya, suudon kepada Kiai Haji Imat gitu. Kalaupun bentuk tesis dan karya, ya tidaklah pasti sempurna, pasti ada salahnya. Kalau ada salah, ya cobalah panjenengan itu untuk membuat satu karya yang standing seperti Kiai Haji Imat itu, dalam bentuk kitab kayak, dalam bentuk risalah kayak gitu loh. Bukan kemudian ya hanya menyampaikan narasi yang di belakang yang seolah-olah ya merasa diri benar ya, kemudian dengan seenaknya menyalahkan, menuduh demikian. Jangan begitulah, memalukan sesama ulama-ulama pribumi, sesama ulama-ulama NU gitu ya. Jangan begitu. Yang paling penting tugas para ulama, para kiai, para ustadz, para pendakwah sekarang ini, monggo lihatlah bagaimana umat ini kebingungan ya, karena sudah teracuni oleh doktrin-doktrin yang saya kira doktrin yang tidak semuanya benar ya. Bagaimana ada oknum-oknum yang sudah menyelewengkan itu ya, tentang sejarah NU lah, tentang sejarah itu inilah ya, sampai Jawa Barat ada yang klaim wilayah mereka lah, ada yang klaim ini juga Nusantara wilayah siapalah, sampai hal kuburan itu coba dipalsukan. Ini dakwah yang saya kira ya, supaya umat ini gitu loh, jangan sampai ya kepleset terlalu jauh ya. Nggak usahlah sibuk-sibuk untuk mendebat Kiai Haji Imat itu, nggak usahlah kita itu ya unggul-unggulan ilmu itu. Yang penting itu tugas ulama, saya kira itu lebih utamakan keselamatan umatnya lah, keselamatan umatnya daripada doktrin-doktrin yang sekarang itu marak itu ya terjadi, dan perilaku-perilaku yang saya kira tidak ya, tidak sesuai lah dengan ajaran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka selalu di mana-mana mengaku cucu Nabi, Ahlul Bait. Ya, Masya Allah. Sekali lagi kita selalu cinta kepada Ahlul Bait, kepada Surya, kepada apapun gelarnya, Habib ya, ulama ke, yang terpenting mereka adalah betul-betul ya mencontohkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, mengajak umat untuk berdamai, bersatu ya, mengajak umat untuk supaya kita ya mengenal bagaimana cara ibadah gitu loh ya. Bukan dakwah tentang nasab saja di mana-mana, mengumpulkan nasab saja di mana-mana, mengumpulkan diri di mana-mana. Kalau ada yang seperti itu, tinggal aja lah kalau yang mengumpulkan nasab dirinya aja ya. Jadi dakwah yang kita harapkan adalah dakwah yang sekarang dibutuhkan umat, membangun ketauhidan gitu kan, mengajarkan bagaimana kita cari ibadah yang baik, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita saling menghargai, menghormati, bagaimana mewujudkan akhlakul karimah, bagaimana kita menjadi warga yang baik, bagaimana menjadi hamba yang baik, bagaimana menjadi umat Nabi yang baik. Seperti itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Moga saudara selalu sehat. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak pas, tidak berkenan. Al-Fakir tentu saja ya, pasti ya dari sekian banyak kata pasti ada yang tidak tepat. Itu saya sadari. Sekali lagi mohon maaf dalam dadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.